Ih pengen ini. PWK. Ini udah. PWK, apa WPK sih? Kalau mainan jangan yang itu, yang ini paling. Enggak. WPK warung pos pemadam kebakaran, pemadam kelaparan. Ini loh. Makan dong. Mainan lu ya. Ya. Udah di play, dan. Ini udah dari tadi. Ngomongin apa? Ngomongin apa nih? Tadi kan Oke guys, balik lagi sama gua Rama Syakwila. Kali ini sebenarnya gua nggak sendiri, ada dua teman kampus. Jatuhnya adik kelas ya, tapi nggak apa-apa karena kita udah temenan lama. Ada Igo, Haikal, terus juga ada Ridan. Kreo. Ridan ini sebagai kameramennya aja sih karena dia baru datang ya. Jadi baru datang dia capek, akhirnya dia memilih untuk yaudah gue bantu rekam aja gitu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget. Makasih ya Ridan udah jadi kameramen untuk hari ini. Yang kemarin itu podcast apa lo? Oh sebenarnya yang kemarin podcast sama si Ari itu 2 tahun kemarin. jatuhnya bukan 2 tahun, 7 bulan malah, 7 bulan. Jatuhnya 7 bulan. Itu ngebahas tentang kisah horor. Kisah horor, tapi itu emang bener. masing-masing ngetik. Jatuhnya lebih banyak gua sih yang cerita horor gitu. Terus belum diedit sampai sekarang belum dipublish juga. Lagi bersemedi dia. Mungkin lagi sibuk juga. Harusnya dia hari ini datang sama Fikri, tapi ya nggak bisa. Kita juga nggak bisa maksa ya. Benar. Kita udah lama banget, udah hampir 7 bulan nggak ketemu, dan hari ini lagi di bulan Juni ini akhirnya ketemu lagi, seperti itu. Nah, sekarang kan kita tadi kemarin udah podcast horor nih. Sekarang di episode kedua ini mau ngomongin apa? Sebenarnya kalau horor lagi tuh agak sedikit Udah kurang. bosen Ya udah bosen ya, mungkin udah sering banyak banget podcaster yang udah ngebahas horor. Dah, lebih baik kita tadi ke pembahasan awal atau ngobrol ngalur ngidul aja tadi sehingga sampai Kan di podcast obrolan itu. yang eksklusif gitu ya, maksudnya kayak nggak pernah lah di tempat lain gitu ya. Kita tapi kayak yang anti mainstream aja. Tapi emang kan percaya nggak sih horor? Horor. Percaya nggak sih horor? Percaya, maksudnya kayak horor. Percaya itu percaya apa dulu? Maksudnya orang Ya ada nggak? Maksudnya hantu itu ada nggak? jin ada tapi nggak bisa masuk ke universe kita. Kenapa? Ya karena nggak masuk logika aja kalau masuk ke universe kita gitu loh. Berarti kalau misalkan orang-orang yang aku ngelihat yang kayak gitu tuh, Di otak kita tuh kalau nggak salah gue pernah baca itu tuh ada satu apa gitu, satu bagian yang emang agak error, bukan error sih, maksudnya kayak bisa menciptakan suatu meninterpretasikan, ilusi gitu, apa sih namanya tuh? Iya. Interpretasi. Ngevisualisasi, ngevisual kayak. Gitu. Kalau menurut abang sendiri? Oh iya, kalau menurut gue sih ini ya, kita tuh harus percaya, bukan gimana ya, maksudnya harus percaya dengan adanya makhluk halus kayak Ya. gitu. Kita harus percaya. Tapi kalau kita bisa sampai di titik kita bisa melihat secara nyata, itu tuh ada yang salah dan kita harus diruqyah. Bener gak tuh kalau misalkan kita tuh harus diruqyah tuh kalau perihal kayak gitu tuh? Ya, kalau misalkan itu enggak sih, misal jin nggak bisa nembus ke dunia kita, nggak mungkin bakal ada yang namanya ruqyah nggak sih, bener nggak sih? Berarti kan adanya ruqyah gegara ada orang-orang yang ngerti gitu. Tapi mungkin ruqyah itu ada gegara emang kerasukan, tapi kalau dibilang kerasukan juga kayaknya nggak mungkin juga kerasukan. Jatuhnya lebih ini, ketempelan. Soalnya gue kan pernah tuh ngelihat salah satu konten di Malaka dari Kania juga ya. Itu ngebahas mengenai orang yang pernah ngelihat hantu gitu. Nah itu juga dia referensinya dari Madilog. Nah di situ tuh dia katanya orang yang pernah ngelihat hantu itu emang karena dia apa ya, terkena skizo gitu. Ngerti nggak sih? Oh, Dia ngebayang-bayangin skizofrenia. hantu gitu, terus ke visualin gitu si hantunya itu. Nah, berarti ujung-ujungnya kayak entah mungkin gua nggak tahu ya, sebetulnya penyakit atau apa ya, mungkin intinya kayak ada sesuatu yang beda lah dari orang normal gitu kan. Nah karena gue juga pernah baca katanya kita nih kalau misalkan dulu, kalau gue sendiri punya pengalaman horor waktu kecil, mungkin lu juga punya. Enggak. Lu nggak punya? Banyak gue banyak, sebenarnya banyak nih. Nah gue tuh juga pernah ada apa? Ya sini kalau mau join. Gue tuh juga dulu tuh juga ada pengalaman sampai yang lain tahu, teman-teman yang gue ceritain. Nah, gue pernah baca katanya bayi itu normal, bukan bayi sih, maksudnya kayak anak kecil tuh normal ngeliat kayak gitu karena imajinasi anak kecil tuh masih suka kecampur dengan yang fiksi dengan yang nyata. Misalkan anak bayi nonton bukan Barbie, Barney, kan tau gak sih Barney yang ungu itu tuh, Barney yang Barney yang ungu ya. Kalau yang lebih gampang kayak Teletubbies. Teletubbies. Anak kecil kan suka nonton Teletubbies nih. Nah karena kemampuan berpikir anak kecil tuh belum bisa terlalu membedakan fiksi dengan yang nyata. Belum rasional Ya, gitu. kadang-kadang tuh apa yang mereka baru lihat itu baru lihat di layar
ponsel tiba-tiba suka terpresentasikan di dunia nyata karena memang masih suka kecampur gitu loh. Oh, jadi ibaratnya apa yang dia lihat di balik layar Ya. itu tervisualisasinya nyata gitu. Iya. Oh iya ya, paham. Karena ya yang gue baca tuh gitu karena kemampuan berpikir anak kecil tuh memang masih suka kecampur dengan fiksi dan nyata gitu Oke, sih. oke. Makanya semenjak gue baca itu make sense sih karena gue tuh pengalaman horor gue tuh pengalaman horornya ya waktu kecil tuh gue di rumah tante gue kontrakan. Ini misalkan kamar nih, kotak ini kamar. Nah di balik kamar itu tuh ada satu jendela. Kayak kamar ini nih. Oke. Kasur gue di situ tuh. Iya. Gue tuh lagi main sama tante gue yang lain. Jadi gue lagi ngobrol-ngobrol, tante gue ngadep gue ngadep jendela. Nah waktu itu gue nggak ada deskripsinya tuh ada kayak nenek-nenek rambut panjang gitu, mukanya sebelah doang, tapi ngintip kayak, lu tau gak kayak cuma setengah doang, ini jendela ini, gini doang nih. Ya jadi intinya ngintip setengah gini ya, setengah ya gitu. gitu setengah gitu. Hancur Terus, tuh mukanya tuh. Ya, Tapi lu ngecek nggak? gue langsung ngomong ke tante gue yang, tapi tante gue kan nggak ngadep jendela kan. Gue ngomong ke tante gue, kak itu ada yang ngintip, gue ngomongnya kan kakak, kak itu ada yang ngintip kak. Wah tante gue tuh langsung Takut, merinding lah. Iyalah. langsung nggak tuh kayak, aduh siapa kal gitu kan. Nah itu serem soalnya rambutnya panjang terus kayak agak ngintip gitu. Terus satu. Terus kata tante gue, masih ngadep sini gak? Terus kata gue, iya kak masih gitu. Terus kata tante gue, nah, kamu nunduk. Gue nunduk, terus tante gue tuh langsung dia berdiri dari kasur, kayak moonwalk gitu, mundur jalan ke belakang tapi nggak berbalik badan kayak mundur. Oh, Langsung iya. Si neneknya. enggak sih tante gue untuk nutup jendela ini, langsung sama tante gue gordenya langsung ditutup. Habis sudah tenang gitu langsung meluk gua terus ngomong emang kayak gimana tadi gambarnya, dia rambut panjang terus juga mukanya hancur. Nah itu tuh gua baru tahu akhir-akhir ini itu karena gua abis nonton film horor. Oh iya benar. Gak jauh dari hari itulah pokoknya gua abis nonton film horor. Oh jadi lu jatuhnya Iya. halusinasi sih sebenarnya. Iya. Apalagi di saat itu lu belum sadar kan itu benar atau enggak. Ya gua tuh juga waktu itu masih TK kelas B kalau nggak salah. Pokoknya belum SD deh, belum SD, masih TK. 2000 berapa tuh? 2006 lah, Tapi dia belum pernah yang kayak gitu tuh. 2007 2008. 2007 2008 ya. Iya. Sebenarnya gini ya gue ya, untuk pengalaman kayak gitu gue setuju sama Haikal, ada yang bilang itu termanifestasi karena lo bisa lihat itu atau enggak. Tapi gue sebenarnya gue cerita pengalaman gue yang pasti gue inget ya. Dulu di tahun 2006 juga sama Kal. Gue kan kelahiran 2002. Ya gue umur gue 4 tahun lah waktu itu. Ibu gue lagi ngandung adik gue yang sekarang udah kuliah nih. Itu perpisahan di Puncak Bogor waktu itu. Perpisahan di Puncak Bogor. Keluarga boleh diajak. Kan ibu gue guru di situ, terus ada bokap gue ikut sama gue masih kecil umur 4 tahun. Itu tuh gue di atas, gue tidur. Itu gue ngeliat ke atas, bener ada kuntilanak, dia lagi ngibas gaunnya. Anjing gede banget. Oke. Tapi di situ gue ngomong jujur ke bokap gue. Bokap gue juga takut sebenarnya. Gue diginiin, udah baca doa tidur gitu. Bokap gue tuh nggak nengok gitu. Tapi gue inget gimana dia kayak dari atas. Sekarang masih inget. Gue masih inget bagaimana dia dari atas begini. Tuh, begitu. Bajunya warna putih gitu. Baju warna putih. Anjing ngeri. Sebenarnya ngeri banget. Roknya panjang roknya. Roknya panjang. Namanya kuntilanak kan gimana? Rambut panjang, muka putih. Itu terus begini. Bokap gue terus ibaratnya ini gue lah ya. Bokap gue gini, udah tidur, baca doa. Ya udah baca doa, bismika lumayo, bismika gitu. Gue disuruh baca doa gitu. Ya udah habis itu besoknya gue lupa. Tapi beberapa tahun kemudian di umur gue yang anggap aja 20 tahun pas pas tahun 2000 berapa 20 tahun ya 2022 kalau nggak salah ya gue cerita dulu kayaknya mas pernah ada yang ngeliat kuntilanak di Bogor. Terus bapak lu mungkin kayak pokoknya bapak juga inget apa orang tua langsung ngomong gitu. Bapak gue bilang gini iya dulu mas waktu kecil sering banget ngeliat yang kayak begituan gitu kan sama papa juga mau gimana ya orang serem banget di puncak lu tahu sendiri villa gitu padahal lagi acara perpisahan
lagi acara perpisahan bisa-bisa aja kayak gitu. Gue ngeliat yang nggak seharusnya gue lihat, nggak seharusnya gue cerita, tapi gue ngomong ya nama masih kecil, masa gitu di ini kan jadinya otomatis gue cerita kayak gitu. Nah, itu. Tapi lu sebelumnya ini gak sih kayak nonton horor gitu? Enggak. Enggak. Normalnya gini loh, kalau perjalanan puncak dulu ya, kumpul di sekolah, naik bis bareng-bareng, di bis nyanyi-nyanyi cerita have fun kayak gitu. Itu bener ditunjukin. Dan gue masih ingat, maksud gue kalau kata Haikal yang tadi, Haikal setelah nonton film horor, terus Haikal ngelihatnya secara langsung. Nah kalau gue ini apa? Gue ngelihat bener langsung. Iya. Kadang tuh nggak harus nonton Horor ya? Tapi kadang-kadang harus dikasih dulu. Enggak, kadang-kadang tuh mungkin waktu kita kecil dulu kayak nonton TV kayak top 7 penampakan bla 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 bla, mungkin Iya. adalah interpretasi kuntilanak yang masuk ke otak kita mungkin. Nah I don't masalahnya know. gue juga gitu sebenarnya Apa? emang. Walaupun gue kan sering nonton MDL tuh masih dunia lain, terus Ya, ada nah spot mungkin- yang malam-malam Ya. Jumat tuh biasanya ada yang horor gitu kan. Nah gue belum pernah dinampakin. Walaupun kan gue memang perkampungan gitu ya. Terus harus lebih horor sih. lebih horor. zaman gue kan masih ada petak umpet. Nah petak umpetnya itu bener-bener masuk ke kandang ayam, terus ke belakang-belakang gitu kayak kesononya hutan. Tapi tetap kita tuh belum pernah ngeliat gitu kayak gitu tuh. Teman-teman lo juga belum pernah lihat. Iya teman-teman gue juga belum sih, pernah emang. kayak Iya. ketakutan ngeliat apa gitu enggak. Aneh itu gitu sih Bang ya. Apa ada orang kayak Bang gue, ada juga kayak kita. Sama sampai sekarang juga kan gue biasanya ada bubur tuh 24 jam. Nah itu tuh gue kalau lapar nih ya jam 1 jam 2 itu gue keluar nih ya. Gue walaupun gue nengok ke sana kemari gitu ya kayak nantang lah kayak mana ya hantu kok nggak ada ya. Tapi di daerah lu ini nggak sih gue agamanya kental banget Iya kental kental gitu. emang kental. Kalau kata gue sih lebih banyak didoain kali ya. Tapi emang gitu. apa ya rumor-rumor masyarakat sering sih ngelihat kayak misalkan ada di mana gitu terus ada yang ngelewat. Tapi tetap gue sendiri nggak walaupun Ngerasain. nggak nantang banget kayak, woi kesini lu, nggak gitu cuma Pede dalam hati kayak, banget. mana nih, kok hantu nggak ada gitu, Iya. tetap nggak ada, jadi nggak. Sugesti orang tersebut ini nyala, Iya. mungkin sugestinya gitu. Gue Kayak kita lu dulu pernah nggak sih atau nggak dulu dah pernah nggak sih merasa kayak kan lagi begini ngerasa kayak di satu sudut itu ada yang merhatiin lu. Itu kan sugesti kan? Iya, sugesti. Padahal nggak ada yang merhatiin lu. iya. Iya, itu sugesti. Sebenarnya jatuhnya gitu ke sugesti. Sementara menurut gue ego tuh sugestinya kayak ya udahlah orang ini sepi ya udah sepi aja gitu, kosong aja, semestinya aja gitu, nggak harus yang ini banget jatuhnya gitu. Ego tuh nggak punya sugesti apapun. Ya jatuhnya gitu ya karena tapi emang pas kecil tuh kalau misalkan ngelihat yang horor itu emang takut. Iya takut. Tapi karena emang lu tiap main takut itu nggak pernah ada sugesti yang aneh. Ya, nah gitu, gue tuh takut ketahuan sama teman-teman daripada ngelihat yang kayak gitu. Oh Ngerti iya, nggak sih? paham. Takut ketahuan ngumpetnya. Iya, takut ketahuan. soalnya kalau ketahuan disuruh jaga. Iya, takut ketahuan ngumpetnya gue. Make sense sih. Kacau. Nah, berarti emang mungkin permasalahan emang karena sugesti doang kali sih. Bang. Iya, Menurut lu sugesti. gimana Bang? Apakah emang benar karena sugesti atau emang beneran tuh jin-jin itu bisa nembus ke multiverse kita ke dunia kita? Ya secara nggak langsung sebenarnya ada di sekitar kita juga ada. Jin gue percaya ada. Ada. Tapi kan itu ya kita gimana ya bahasanya ya? Terkadang apa sih rasa lelah, Ya. terus juga pikiran kita yang lagi kalang kabut itu juga menimbulkan sugesti yang macem-macem yang jadi otak kita tuh membentuk hal-hal yang ini. Gue baru ingat ngomongnya soal capek, lelah, terus habis itu kayak kita sugesti yang macam-macam. Gue first time banget ngalamin ketindihan tuh 2 bulan yang lalu. Berarti pas masih bulan puasa Nah, dong? kalau ketindihan gue ketindihan. sering ketindihan, sering. Nah, gue tuh sebelum kejadian itu gue ngira kayak apa sih rasa ketindihan kayak apa emang bener seserem itu. Iya. Nah di malam itu tuh gue posisi tidur gue tuh tegrup. Nah sebelum gue tidur itu emang gue ngelakuin kayak 20 kayak dari pagi sampai malam tuh gue gawe narik Shopee gitu kan kayak maksudnya kayak capek bolak-balik Jakarta gitu kan. Gue udah itu bener-bener capek banget. Gue tidur posisi tengkurap. Nah pas gue lagi tidur itu tuh jam berapa gue lupa kayak jam 3 jam setengah 4. Gue ketindihan Bang. Gue ketindihan. Oh, Gue tuh tengkurap gini. Tapi mata gue gini. Iya, nggak bisa bangun. Pas gue melek itu ada kaki panjang. Kaki gede. Kaki segede apa ya? Setengah dari ini deh. Setengah dari Kipas ini? ya, setengah dari kipas ini. anjir, sana dari kipas, Cok. Tinggi nggak kelihatan badannya. Cuma kelihatan kakinya doang. Nginjek lu? Enggak.
dia di depan gua kan misalkan gua tengkurap gini nih. Iya. Nah, Di situ dia di belakang pintu gua, di belakang pintu kamar gua. anjir. Nah gua pas ngeliat itu tuh deg-degannya bener-bener rasa deg-degan banget, takut banget, pengen nangis banget. Tapi karena gua kayak gini doang, gua kayak gak bisa ngapain. Nah, sebelum gua ngerasain tindihan, terus dengar orang tindihan kayak, tindihan tuh gak bisa gerak. Gua gak percaya, pas gua semenjak itu, bener, kita tuh gak bisa gerak, kita tuh ketakutan bang, bukan gara-gara kita gak bisa gerak, karena kita ketakutan, bener-bener kayak takut parah, takut mampus gitu, iya. kayak ditodong pistol gitu. Oh iya benar-benar. Gua juga Nge-freeze pernah ya. tuh. Nge-freeze banget Gue jatuhnya. seringan sering gitu. Ya, kan gara-gara nge-freeze parah itu. Kalau gue sih pernah. Ya walaupun horor tapi gue tuh keadaan merem. Ngerti nggak sih? Iya, pernah. Kalau gue sering tuh kalau misalkan lagi di pondok tuh, kan karena emang capek juga kan ya. Terus tidur tuh. Nah itu tuh jam berapa ya malam-malam gitu. Kayak mau bangun tapi nggak bisa kan? Ketika gitu kan. Kayak bangun sih tapi nggak bisa. Nah di dalam mimpi gue tuh ada kayak temen gue nih kayak gue bangun gue. Tapi dia tuh ada dua gitu loh. Kayak ternyata yang bener di sini nih yang lagi tidur. Terus yang di sini siapa gitu kan? Nah itu. Lu mimpinya tuh mimpi. Iya mimpi lebih ke mimpi gue. Enggak, mimpinya tuh latar belakang mimpinya tuh Di situ. di tempat yang sama. Iya. Sama lu yang realita gitu. Di situ. Nah, tapi gue kan sering ketindihan gitu kan. Sampai sekarang juga sering sih kalau misalkan lagi capek nih. Iya. Karena kalau yang karena gue alamin ya ketindihan itu karena ya kalau gue nih ya spekulasinya ya kan. Itu kita capek nih. Nah, terus kita mau tidur tapi si otak kita tuh dipaksa buat berjalan kerja. Masih kerja. Iya, makanya antara capek sama lu pengen masih melek nih. Kayak gitu tuh nggak sinkron. Makanya apa ya, dibangun nggak bisa tapi tidur juga nggak bisa, kayak diambang gitu loh. Ya, itu diambang kesadaran gitu. Itu yang gua baca ada di IG seperti itu. Kadang-kadang emang gitu, kadang insightful banget ya. Iya benar, setuju gue. Tapi sebenarnya gini loh ya, gue juga pernah baca juga di Instagram juga. Kita itu sebenarnya bukan mengalami ketindihan, tapi otak kita lagi istirahat. Iya. Otak kita istirahat, mata kita yang masih gerak gitu, kerja, masih pejam. Jadinya ya kita nggak bisa gerakin badan. Ini menurut sainsnya, begitu kan. Jadi ya istilah ketindihan sebenarnya nggak ada ya. Lebih kepada otak kita istirahat, mata kita yang kemana-mana. Itu gue pernah sekali. Pernah ketindihan gimana? Jatuhnya ya awalnya kan gue bilang ya, anjir gue ketindihan, gue ketindihan. Tapi paginya pas gue baca, kalian masih ini dengan ketindihan? Enggak, sebenarnya itu ada jurnal ilmiahnya gitu. Pas gue baca, oh ternyata otaknya masih istirahat, tubuh kita juga lagi diem gitu kan. Tapi mata kita yang kayaknya bangun gitu, seakan-akan mau gerakinnya susah banget kayak gitu. Badan kita tuh, raga kita tuh udah capek, badan kita udah capek, tapi otak kita tuh karena seharian udah kebiasa dengan capek banget itu tuh, sampai tidur tuh pun masih ke bawah, kayak otak kita tuh kayak masih ngerasa kita tuh masih kerja. Makanya pas kita tidur tuh bener. setengah. Iya, soalnya sekarang juga gue ngalamin kayak gitu tuh. Kan biasanya gue tidur berapa dini hari ya, jam 2, jam 3 gitu kan. Nah, itu kan bangun dalam keadaan capek banget. Iya, enggak sepertinya mah karena begadang aja ya. Nah, di situ tuh kalau misalkan kita biasanya nih antara sore kalau enggak maghrib itu tuh ngantuk tuh. Nah, di situ tuh di sela-sela sore kalau enggak maghrib itu nggak tahu kenapa capek pengen tidur. Nah, tapi tidurnya itu bukan tidur yang berkualitas, kayak lu tidur nih, tapi otak lu tuh masih bersiaga. Kayak misalkan tidurnya tuh nggak nyenyak banget, enggak. Tidur tentara jatuhnya. Nah, tapi kalau misalkan ada gerakan dikit gitu ya, kita sensitif langsung bangun. Nah, lu pas lu bangun itu tuh lu ngerasa tidur lu kayak udah cukup, gak masuk kayak. Nah, cukup. Itu namanya deep sleep. Cukup. Itu deep sleep. Walaupun beberapa menit ya. Itu deep sleep namanya. Cukup itu. Ya, itu deep sleep berarti Bang Eko ngalamin deep sleep. Sering gue mah. Iya. Deep sleep tuh gitu, Bang. Kita tuh walaupun cuma tidur 7 menit, 5 menit doang, tapi kita pas sudah bangun ngerasa kita anjing kok udah gak ngantuk lagi, kok udah itu namanya deep sleep. Itu yang gue baca tuh itu deep sleep. Tapi jelek gak sih kesehatan tuh? Untuk jelek atau enggak gue belum terlalu paham ya, tapi normal aja sih sebenarnya untuk kejadian itu. Gue pernah ngalamin gitu, Bang. Gue baru banget ngalamin tadi sore pas gue mau ke sini. Kan gue bilang ke lu pada kan. Gue bilang, gue mau rehat dulu deh, gue habis narik gitu kan. Gue tidur jam 3:30, 15.30-an, bangun 15.39. Gue ngerasa kayak, gue udah gak ngantuk lagi ya. Gue langsung mikir, gue kena deep sleep nih. Tapi gue sendiri keganggu loh, kayak anjir gue belum ini sih, tadi tidur kayak belum kenyang gitu. Kenapa sih harus kebangun? Itu feeling lu doang, tapi energi tubuh lu ngerasa udah cukup belum?
iya energi udah cukup. Berarti cuman feeling lu dong kayak, gue masih pengen tidur lama gitu. Iya gitu. Oh, itu masih Enggak ya? tetap namanya sleep. Gua nggak pernah begitu. ada Karena gue ngerasa ya mungkin tuntutan pekerjaan gue juga. Iya. Jadinya kalau mau tidur itu mau istirahat itu gue harus benar-benar punya waktu. Contohnya kan lagi seminggu ini kan pulang cepet nih. Nah itu kan setelah zuhur baru tuh bisa tidur. Ntar bangunnya jam 3 kayak gitu-gitu aja gue. Nggak yang kayak lulu gitu nggak bisa gue. Udah jarang gue kayak gitu. Mungkin karena semalamnya kali tidurnya nggak berkualitas kali ya. Deep sleep emang jarang-jarang sih bang. Oh di sleep jarang-jarang ya berarti ya. Nggak setiap saat kita mau buat-buat gitu. Itu sih ya. Lucu banget kalau Berarti ditanya. kalian itu kayak setuju jin ada tapi bisa nembus kayak kita, berarti kalian setuju atau enggak? Gua masih di jawaban nggak setuju. Kalau kalian setuju atau enggak? Apa di jin ada? Jin ada tapi nggak bisa nembus ke universe kita, maksudnya kayak nggak bisa menampakkan diri. Gue jin ada tapi Bisa menampakkan diri nggak? kan Di dunia kita. orang-orang bilangnya setan kan ya. Oke. Setan itu ada katanya. Tapi Oke. gue bilangnya jin ada, setan nggak ada. Berarti lu percaya nggak kalau misalkan orang ngeliat penampakan itu tuh beneran jin atau enggak? Enggak, Atau itu skizofrenia dia? enggak. Skyjo, Lebih Skyjo. ke skizofrenia. Kalau lu gimana bang? Gue nggak bisa menyebut itu jin atau setan, tapi gue menyebutnya makhluk halus aja kali ya. Oke. Makhluk halus. Berarti yang nampakin diri itu tuh beneran makhluk halus gitu? Kalau gue bisa menyimpulkan, kan gue melihat itu ibaratnya pas kecil aja nih. Ya mungkin karena ibaratnya anak kecil kan belum berdosa atau apa ya. Iya. Pokoknya kalau kata-kata di Silent Hill, kan di Silent Hill 2 itu kan bercerita tentang James Sunderland mencari istrinya, Iya. terus dia ketemu anak kecil namanya Laura. Laura itu nggak ngeliat monster, nggak ngeliat the nurse, Pyramid Head itu dia nggak ngeliat. Sementara James Sunderland itu ngeliat nurse, ngeliat Pyramid Head. Dan itu menunjukkan manifestasi Iya, manifestasi. terhadap kesalahannya James. Makanya kan, juga. ya makanya si James kan bilang, be careful, there is monster everywhere. You are the monster gitu kata Laura gitu. Karena si Lu tuh Lauranya monsternya. nggak- Karena Lauranya nggak ngeliat gitu. Nah jadi menurut gua jadinya itu balik lagi ya kalau lu bisa sampai melihat itu dan lu bener yakin kalau lu bisa melihat itu karena lu ketempelan aja sih. Oke. Ketempelan aja. Dan itu harus dirukyah, bener. Ketempelannya itu lebih percaya ke dalam ranah sains atau ranah mistis? Kan kalau sains kita bilangnya skizo, kalau mistis Iya. penampakan halus. Ah, Lu iya, lebih benar. percaya mana? Skizo atau penampakan halus? Itu berkesinambungan banget sih. Kayaknya gua nggak bisa lepas terhadap hal itu. Maksud gua kayak ya di satu sisi kalau kita lagi mengalami skizo atau kita lagi capek banget, mungkin kita bisa ditunjukkan sama hal-hal kayak gitu. Jadi jatuhnya balik lagi itu sugesti. Tapi mungkin ada juga yang memang sengaja menampakkan ke diri kita. Oke. Anggap aja kayak kalau di film-film minta tolong lah kayak gitu. Nah itu mungkin nggak sengaja aja mungkin ditampilin kayak gitu. Kalau Sebenarnya. ngomongin berarti kan jatuhnya bisa sengaja menampakkan diri. Sengaja menampakkan. Kenapa manusia tidak bisa sebaliknya? Yang jadi logika gua tuh gitu. Kenapa? Nampakin ke dunia mereka. Iya. Kan katanya banyak yang masuk ke pasar gitu kalau misalkan Kalau lagi di yang- gunung. Kalau yang itu tuh pernah ada kasus orang ngaku gitu tapi ternyata emang dia tuh kesasar doang, terus juga emang dia punya penyakit apa gitu dalam Oh. pikiran dia. Gue juga yang di gunung-gunung itu Nah, itu Masih sih belum yang percaya jadi sih. logika gue sih, yang juga mistis ya. Iya. Itu tuh bingung guys, kalau misalkan soal mistis itu kita itu bang. Itu iya memang karena bingung. kita Iya. juga nggak Nggak apalagi bisa. gue kan nggak pengalaman ngelihat kayak gitu-gitu nggak. Gitu sih. Ya sebenarnya mungkin sebagai makhluk hidup ya di alam yang berbeda menghormati aja sih udah. Iya. Menghormati aja gitu. Jadi kita kalau ibaratnya gini ya, kita nggak ngusik mereka ya kita juga nggak bakal diusik juga nggak sih? Iya. Tapi kalau yang di gunung-gunung emang ada 80% itu dari faktor lelahnya itu ada banget gitu. Iya. Contohnya kayak si pasar-pasar tadi kulit. Iya pasar-pasar tadi, terus lu katanya dengar suara, padahal dengar suara rakun atau apa sih Iya, itu binatang bisa- itu bisa tuh ya, kayak binatang. gitu. Itu kalau kata gue dari faktor lelah aja. Jadi halusinasi lu yang ini banget. Tapi tetap di alam kita nggak bisa sembarangan gitu. Tapi gue sering ngeliat, lu tau gak sih ada meme-meme yang penambangan hutan liar itu tuh kan. Nah, kita kan didoktrinnya dari kecil tuh jangan kencing sembarangan. Iya. Ya, jangan ngomong sembarangan, tapi ngelihat
kayak nembang sembarangan terus Kenapa ngebabat mereka nggak seberang. diganggu Nah, ya? kenapa mereka nggak diganggu? Iya, itu. Kemana tuh setan-setannya tuh, jobless Iya. mereka kemana? Apakah mereka gara-gara dikasih sesajen kayak, oh gue udah dibayar nih, Iya, udah silakan. ya udah. Kan berarti kan Kayak- ngasih sesajen kayak ngasih Nah, duit lah ke itu. mereka gitu. Mending kalau kata gue lu nonton Tumbal Proyek deh. Iya. Kan setan mau ganggu nih. Ah. Anjir udah ada salak sama pisang Iya. nih, gak jadi deh. Iya. Salak sama pisang kan. Salah nggak bisa. Padahal tuh yang di Papua tuh berhektar-hektar kan. Iya. Nah, itu Iya. kenapa nggak Udah di demo gitu pemerintah gitu? udah dikasih salak sama pisang gitu. Sama ayam. Ini berisik tapi nggak ada nampak ini. Tapi emang secara logika kenapa mereka Iya. diganggu? Gitu. Ya nggak tahu lah. Nah, itu sih. Kuat. Tapi kalau gue secara pribadi skizo karena gue tuh nggak Iya. percaya dia tuh bisa menampakkan diri. Kalau lu juga sama kayak gue, Iya. kalau bang Rama setengah-setengah. Ya gue setengah-setengah sih, Setengah-setengah. karena menurut gue kita bisa percaya ya percaya cuma sekedar percaya gitu, tapi ya udah kalau nggak percaya juga nggak masalah gitu. Ya gini deh, Apa? ketika di laut pantai selatan kita nggak boleh pakai baju hijau. Ya. Pantangannya adalah diculik Si Nyi Roro Kidul. Hmm. Padahal baju hijau itu baju paling nyaru sama Ya, warna ya. laut gitu. Berarti kalau Gojek nggak boleh sama. Gak boleh. Nggak boleh. Boleh Shopee Food doang. Berarti bolehnya gue doang, bolehnya gue doang, Boleh sama ibu. bolehnya gue doang. Nggak boleh. Kayak yang lain nggak boleh. Bisa make sense. Iya, benar. Berarti itu kan jatuhnya nggak cuma di pantai selatan doang, berarti semua pantai kayak pantai. Iya, benar. Tapi kata gue makan ya, apa sih kayak pamali gitu tuh. Iya, pamali. Sebenarnya mah emang itu tuh buat ngejaga hutan kali ya. Iya, Kayak misalkan karena- jangan kencing di situ, jangan apa-apa di situ. Oh, jangan Iya. potong kuku malam-malam Nah, gitu. itu tuh sebenarnya Jangan nyapu malam-malam. iya ada gitu. hikmahnya, cuma kita tuh apa orang tua zaman dulu itu kok nggak sekritis. Emang Iya. kenapa kayak gitu? Iya. Emang zaman kenapa dulu nggak karena iya? perkembangan ilmu pun juga belum. Iya. Oh iya benar, belum se ini sekarang Iya. ya. Kan kritis. dulu masih sangat kental dengan Hmm. apa ya, goib, bukan goib sih, maksudnya Iya. kayak ilmu-ilmu mistis lah. Nah Iya, Karena iya. mereka belum ketemu Iya, ilmu gitu. sains. Kan Hmm. Iya, teologis ya. Iya, gitu lah, Apa benar. teologis ya? Dan Iya. teologis. Tapi gue juga pernah ya ngedengar katanya di beberapa sumber gitu kan ya. Itu tuh kita digituin kayak pamali-pamali gitu tuh. Katanya itu tuh turun-temurun dari zaman Belanda. Karena apa ya kayak buat ngebodohin orang-orang kita tuh di pamali-pamali ini gitu. bisa make sense sih, Bang. Make sense, Gitu make sense. katanya ya katanya. Karena memang orang tua dulu kita kan memang apa ya, mungkin bisa dibilang kayak manut-manut aja gitu. ya manut aja. Tapi Udah menurut ditembak kan. Iya. Menurut lu potong kuku malam-malam Oh. menurut lu apa? Maksudnya kan gini, kalau kata orang tua gue itu bilang kalau potong kuku malam-malam nanti ada yang meninggal. Kalau lu apa? Kalau gue karena gelap takutnya kepotong. Sebenarnya Kulitnya. begitu, sebenarnya begini. Iya. Nah, tapi kan itu kan yang ditakut-takutin katanya Iya. kalau potong kuku malam-malam ada yang meninggal. Tapi kalau lu sebutannya dulu apa gitu? Ditakut-takutin apa nggak ada gitu? Sama-sama sih kayak gitu. Sama ya, bakal ada yang meninggal ya. Iya. Yang sebenarnya itu nggak boleh potong kuku malam-malam karena gelap. Ntar bukan kuku lu yang kepotong, jari lu yang Kenapa di kepotong. zaman kita sekarang nggak make sense? Karena dulu kan nggak ada lampu. Dulu nggak ada Iya, lampu, nggak ada pakai lampu, lilin. Lilin, makanya gara gede-gede gitu. Iya, Nah, makanya itu. nggak boleh potong Kalau kuku orang zaman dulu malam-malam. ngomong nggak masuk akal, mungkin nggak bakal diterima sama masyarakat karena mereka masih percaya dengan teologis tadi. Jadi makanya dibungkus dengan cara jangan ini deh, ntar ada yang meninggal. Iya. Jadi lebih percaya mereka kayak gitu daripada Iya, bener-bener. ditakutin secara langsung gitu. Iya. Iya, bener. Tapi kan Itu kalau make kalau sense. sekarang kan anak-anak sekarang emang kenapa mah kayak gitu? Iya. Harus dijawab kan. Jadi si orang tuanya harus tahu kan. Kalau orang zaman dulu Oh enggak. itu tuh hikmahnya takut kepotong kulitnya atau apa gitu, Iya, ntar kayak gitu berdarah. sebenarnya. Kalian ada, kalau gue dari nenek gue ya, ada larangan kalau kita tungkrep gak boleh ngangkat kaki gak? Kalau kata nenek gue, jangan ngangkat kaki ntar orang tuanya meninggal. Jadi gini kita Iya tungkrep pernah nih. ya pernah. Gini Tungkrep nih. gini. Terus Ke belakang. Iya, kakinya Iya. ke belakang gitu. Enggak sih, kalau gua pensil sekelingking. Itu kenapa? Orang tuanya meninggal, nggak boleh nunjuk kuburan. Apa gitu? Kalau menunjuk harus gigit jari apa merah. Itu gue sampai sekarang masih kayak gitu karena gue takutnya itu ada dalilnya. Oh, emang kenapa? Kalau misalkan itu kira-kira ada dalilnya nggak sih, kayak kita tuh nggak boleh sembarang, oh berarti gue mulai sekarang nggak boleh gini lagi. Karena gue tuh soalnya kalau soal tentang kuburan-kuburan gitu tuh, sekarang tuh takutnya oh memang ada dalil larangan dari Oh, agama kali, iya, nggak iya, boleh benar, gitu. benar. Makanya gue langsung ikut gini. Tapi apa sekarang gue belum nyari sih apakah itu benar atau Nah, tapi maksud gua kalau gua sih menilainya karena nggak sopan Nggak aja sopan gitu ya, loh, nggak nggak sopan tuh nggak nunjuk sopan. begitu. Sama kayak kalau dulu kalau pegangan tangan cewek sama cowok bisa hamil.
Gue nggak dapet omongan ini sih. Lu dapet? Gue seringnya ini kalau duduk di sini katanya susah jodoh. Duduk depan pintu. Sebenarnya bukan untuk sejodoh, lu ngalangin orang jalan ya. Iya, sebenarnya emang gitu. Lu ngalangin orang jalan. Aku malam-malam dapat suami jenggotan. Nah. Kalau suaminya Reza Radian gimana? Sebenarnya Katanya yang gak make sense itu sih. pamali itu sebenarnya ada hikmahnya. Cuma orang-orang terdahulu itu nggak ngasih tahu hikmahnya itu apa. Iya, Nah, mungkin karena bener turun temurun kali ya. Iya. Untung aja. Ya, itu. Udah lah, Makanya males lah pada males ini, dijelasin pada- aja gitu. iya. Udah lu nurut aja lu nurut gitu. Nurut aja dulu. Oh iya. Sampai sekarang kan gitu. Gue kadang kalau misalkan gue tengkurap terus ngangkat kaki kan suka dibilang sama nenek gue kayak jangan ngangkat kaki ntar orang tuanya meninggal. Gue tuh pengen nyoba nanya kayak misalnya kayak agak sosok kritis gitu, tapi gue gak boleh dong, gak sopan dong, maksudnya kayak ngapain gue nanya gitu ke nenek gue karena Iya, nenek gue ngerti tuh gua. udah tertanam dari kecil kayak gitu, jadi Iya, oke, bener, kayak gitu. bener. Ya maaf nih gitu. Udah gitu sih. Iya sih kalau kayak kalau hal kayak pamali gitu mah. Selain nunjuk kuburan, nunjuk rumah kosong juga bakal harus ngejilat telunjuk. Enggak dong, Bagi gua. kalau rumah kosong gua enggak. Dulu mah kuburan sih. Karena mungkin enggak sopan kali ya. Nah, kalau misal apa kita harus ngelakuin something karena setelah ngelakuin something kan kayak tadi kita nunjuk kuburan terus kita harus ini. Kalau misal itu ada ituan agama, gue baru manut. Tapi sejauh ini nggak ada yang dari Nggak ada. agama, nggak ya? Gini deh, lu percaya nggak Kal? Hukum belum 5 menit. Maksudnya itu apa? Itu kan Makanan atau minuman jatuh. Nah, Jatuh nih. Ya, Lu belum tahu, lima- ya, lu belum tahu lima. itu kotor, tapi lu bilang, "Ah, belum 5 menit." kita ambil. Ya tetap aja itu sebenarnya udah masuk kuman ya. kan? ya itu kuman sih kuman. Itu kuman itu. Itu udah masuk biologis gue itu kotor, tapi selama lu makanannya nggak kotor-kotor banget, Ya, nggak bisa. Gua udah gak kayak gitu. Dulu iya. Kalau Dulu gimana, iya. Sama sih gue juga kayak gitu kayak Enggak, lu. enggak. Gua Kalau enggak. masih kayak aja masih bersih nih makannya. Lama aja 5 menit, tungguin 5 menit. 4,59 detik. Aja gitu. Masih diambil kan masih. Goblok, Malah dihitungin. Kita udah 35 ya. Oh, baru 5 detik. Dikasih timer aja. Ambil katanya apa sih sebenarnya? Nunggu 4,59. Nggak mau, gua nggak mau kayak gitu. Datanya tuh data kemarin lu misalkan lu makan tuh bon cabai makaroni. Jatuhnya kalau jatuhnya ke lantai yang kayak gini masih mau lu makan. Kan Langsung ini ambil. ibaratnya kan udah Bersih. gua sapu bersih. Ya kalau ke tanah gitu loh. Ya. Depan nih parkiran motor. Oh iya kotor, nggak mau gua. Parkiran motor langsung nggak mau lu Nggak ambil. mau gua ambil. Ya udah mending gua beli lagi atau ya udah ntar ini lagi lah gitu kan. Ngapain gua makan juga? Iya. Susah amat nggak bisa beli gitu makaroni. Ibaratnya kan gitu. Nah, ngomongin soal horor lagi apa ya? Sebenarnya horor itu nggak ada sih di hidup kita. Horor itu adalah ketika Dewasa. kita belum gajian. Kita belum gajian, listrik merah, gas habis. Itu horor banget itu. Itu horor banget itu. Horor yang unsur horornya lebih horor daripada horor itu sendiri. Bahkan Genjet sekarang tuh nggak takut setan, jadi takut nggak punya uang ini sekarang. Enggak, kayak kita nggak takut setan, tapi takut nggak bisa beli kopi. Kopi shop. Selama ini Tapi takut manusia juga anjir. Gagal lah atau Gagal apa. ya. Itu lebih parah kali itu mah. Kalau ngomong-ngomong horor, kayaknya nggak lebih seru kalau game sih. Tapi menurut lu ya, pada nih ya, kalau game horor jatuhnya kayak game horor Indonesia nih yang kayak kuntilanak, pocong, itu make sense nggak sih? Maksudnya lu merasa nggak sih impactnya? Bukan, maksudnya gimana ya? Lu tau game Pamali nggak? Nah, Kan ada tuh cerita tentang di DLC-nya yang pocong atau segala macam. Itu lu pernah nggak sih nontonin YouTuber favorit lo gitu mainin game itu? Kalau untuk game Pamali sempet nonton. Sempet Nah, nonton. Lu gimana, Go? gue sempet sekilas doang sih. Nah, sekilas Nggak doang. bener-bener ngeliat full gitu. Oh, yaudah. Mungkin berarti gue lebih mengarahin ke Haikal kali ya. Iya. Nah, menurut lu game horor yang membawa setan Indonesia itu gimana sih? Oh, lu pengen nanya soal pandangan. Iya, pandangan. Iya dah. Kalau lu bisa ngasih pandangan nggak apa-apa juga. Gue bakal denger. Iya, menurut lu. Lu dulu deh, Kal, gimana? Pandangan setan Indonesia ke bawah ke ranah global gitu atau gimana? Iya, kebawa ke game, ke ranah global. Bahkan kan dijual di Steam gitu loh gamenya gitu. Gimana menurut lu? Sebenarnya ya, setan Indonesia itu juga gak kalah serem anjir sama luar negeri. Ini ya, setan yang paling kocak menurut gue walaupun kata orang serem, Falak sih. Lu konyol gak sih Falak? Maksudnya,
di Denun lu tuh kan Falak. Tahu Denun, tahu gua nonton Denun 1 2. Lu ngeliat visualnya nggak sih kayak konyol apa sih? Dia tuh biarawan kan. Tapi mukanya tuh kayak anjir lebih ke aneh sih gua ngeliat itu. Nah, itu bahkan kata gua ini setan konyol tapi orang-orang masih bisa ngerasa wah nih setan bagus nih segala macam. Nah, mereka belum ngeliat kayak setan-setan Indo kan, setan Indo ada genderuwo, Iya. ada Kuyang. Iya, bahkan kuyang juga Iya, cuma kuyang. palanya doang. Buto hijau pun kalau misalnya kita buto hijau yang benar-benar kayak setan banget itu juga serem kan bisa dibilang kan. Iya, Kayak benar-benar. selevel monster di Resident Evil yang gede-gede banget segala macam. Nemesis kali ya. Oh, Nemesis ya bisa seru. Nemesis itu. Tujuh boba soka aja. Minusnya kenapa kita belum walaupun sejauh ini udah banyak game-game Indonesia terus udah rilis ke Steam terus kenapa kita nganggap kayak ini setannya nggak serem karena emang grafik dari kitanya yang belum terlalu Iya, emang grafiknya. Grafiknya sih ya jatuhnya. desain grafisnya yang belum terlalu memukau karena emang sejauh ini yang paling memukau dari Indonesia tuh game apa ya? Dread Out salah satu sih tapi nggak terlalu Dread Out sih. Oh, ngomong-ngomong Dread Out seru juga tuh, apalagi cerita tentang anak sekolah. Ya. Karena kan Indonesia kan game horor Indonesia sampai saat ini kan cuma ngandelin wah gitu doang kan Ya, jump scare. Iya, cuma tidur kayak kita lagi jalan-jalan nih tidur kayak langsung muncul aja gitu. Oh, iya, Lagi ada muncul. building gitu kan. Oh, iya, Kayak benar-benar. building tents kayak dari biasa deg gitu kadang kan misalnya horor Indonesia kayak kita lagi jalan-jalan biasa tidur langsung wah gitu. Itu kurangnya kayak kita tuh nggak bisa membuat nge-build rasa tegang gitu dulu. Oh, berarti ketebak, jatuhnya ketebak ya. Gampang ketebak. Enggak, kalau dibilang kalau cara ngagetinnya emang ketebak, tapi maksudnya kayak waktu kapan dia nge-jump scare nggak ketebak. Oh, iya, benar. Contohnya kan kalau Resident Evil atau kayak Silent Hill deh. Kita udah ngerasain kayak tegang. Anjing nih gue di rumah kosong nih. Terus kayak musiknya segala macam terus dia ada kayak apa sih foreshadowing kayak kita lagi jalan, kedua ada yang lagi jalan di depan kita. Terus kita kejar, kok ini orang nggak ada gitu loh. Oh iya, maksud Haikal mungkin kita muncul sugesti bakal ada apa nih ke Iya, depannya. Iya, gitu. Malah ya, yang bener, kita ya. nggak sangka-sangka ada gitu. Iya. Game horor luar ini kan kayak gitu kan. Iya, benar. Sedangkan game Indonesia kayak kita masih di luar rumah nih. Bahkan dari kita awal main game sampai akhir game pun tegangnya masih sama nggak sih? Masih kayak anjing nih kok nggak ada momen-momen kayak bikin kita tegang banget, gak ada kan masih kayak Iya, masih kayak masih sama bener-bener. terus kayak suasana sepi di pedesaan itu juga masih sama terus. Sedangkan kalau di game-game luar negeri kan kayak awalnya rame atau nggak awalnya gimana tiba-tiba masuk ke dalam ke dalam suasana yang sepi tiba-tiba kan. Oh iya, Sedangkan benar. kalau kita ngambil contoh Pamali, nggak tahu deh dari awal sampai akhir kayak selalu sepi kan, maksudnya kayak Oh iya, kotanya sepi ya. maksudnya sepi buat Iya, gitu kan. iya sepi-sepi begitu ya benar. Nah, kurang game Indonesia tuh gitu, dia tuh nggak bisa nge-build tense-nya gitu loh, nggak bisa langsung tiba-tiba kita lagi jalan belum nyampe di suatu tempat, tiba-tiba udah ada jump scare aja, wah gitu. Tuh, dengerin saran dari Haikal Habibi ya, developer. Aku tahu ini karena saya nonton The Lazy Monday. Saya dapat ilmu game di situ. Oke, The Lazy Monday nih, coba undang orang ini. Jangan. Undang. Dia lebih berpengalaman game horror Indo ketimbang saya. Iya, gitu. Kurang Iya, bener. gitu. Gitu sih ngomongin soal game horror itu. Tapi ngomong Silent Hill juga. Gue suka banget Silent Hill ya. Gue lebih ke Silent Hill daripada Silent Hill ya, daripada Silent Hill. Silent Hill kan. Enggak, kalau Resident Evil bukan Leon ogah. Enggak. Kalau gue Silent Hill Apa itu nih? karena emang ada psikologisnya sih. Iya, dia Psikologis. Ya, kalau Silent Hill itu emang menjual horor psikologis. Iya, benar. Jujur gue beli Silent Hill 2 itu kan di bulan Desember kemarin nih. Remake. Iya, yang kedua remake tuh. Gue beli dengan harga waktu itu 500.000 karena gue udah pengen banget. Gue nabung tuh ya. Gue main seminggu 2 minggu berasa banget. Gimana perasaan lu dikejar Pyramid Head? Gimana lu ketika ngelihat? Gue kan pernah pulang ya maghrib nih, rumah gelap, muncul sugesti gua kayak itu, gitu. sugesti. Ya itu kayak gitu yang gue takutin gitu. Tapi emang dari awal Silent Hill menjual itu bedanya Resident Evil. Kalau Resident Evil dia menjual ketegangan, tapi yang masih bisa kita kendalikan. Kayak misalkan kita lawan. ya masih kita lawan. Misalkan ada yang pakai gergaji lah, Tembak kita lah, tembak lah kayak gitu. Terus kita stun, kita tendang kayak Silent Hill gitu. mana ada, Silent Hill Silent- pasti Silent Hill antara kayak gitu. gebuk atau kabur. Iya, gitu opsinya gitu doang gitu kan. Iya. Nah, terus juga variatifnya Silent Hill, kita ini nih tahu endingnya kemana. Ya. Apakah kita sebagai player itu mengarah yang positif, jadi endingnya baik, atau endingnya kan kalau di Silent Hill 2 namanya live ending. Ya. Akhirnya si James Sunderland menerima bahwa istrinya meninggal, dia karena bunuh. dibunuh.
dia bunuh kan gitu. Terus dia minta maaf sama istrinya, dia udah gitu. Terus ada yang namanya in water ending. Nah itu in water ending tuh kita lebih sering ngebunuh musuh katanya. Terus kita juga sering sekarat James Sunderland-nya, kita gerasa gerusuk mainnya. Di situ James akhirnya menyesal kalau dia tuh salah, nggak punya opsi, akhirnya dia bunuh diri gitu kan. Ada lagi Maria ending. Nah bagaimana dia menspesialkan Maria nih gitu kan. Dia menspesialkan Maria sehingga akhirnya Terjebak di situ kan dia? apanya? Kalau kita milih Maria ending, si James terjebak di situ. Oh enggak. Maria itu sebenarnya nggak ada, cuma manifestasinya James. Apa yang dia pengenin dari Apa yang dia pengenin dari istrinya. Tapi Maria itu kena penyakit sama apa yang diderita Mary gitu. Batuk-batuknya itu, penyakitnya itu. Makanya kan di ending Maria si James bilang you better do with your cough. Kamu seharusnya periksa dah nih kamu batuk kenapa kayak gitu. Udah gitu doang gitu. Pokoknya macam-macam deh ending Silent Hill tuh yang ketiga intinya kayak gitu ya. Gitu. Tapi yang gue nanya nih, kan soalnya itu kan Silent Hill ya kan itu desa gitu kan ya. Oh ya. Nah itu sebenarnya desanya ada atau itu tuh sugesti si James-nya doang? Oh jadi gini. Sugesti playernya doang. Setelah gua coba nonton YouTube-nya Drum tolong ya, ada Drum mention ya mention komennya kalau bisa Drum ya. Di YouTube-nya Drum itu ketika kita punya salah atau ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, itu emang kita tuh dibawa ke kota Silent Hill untuk menebus rasa bersalah itu. Antara kita bunuh diri, menyakiti diri sendiri, atau kita mengikhlaskan, memaafkan gitu. Nah, Silent Hill itu emang di dalam gamenya ya, ada fisiknya bang, tapi yang kita bingungin tuh, gue masih bingung juga. Ini misalkan contoh si James Sunderland ini, dia tuh merasakan langsung atau cuma dalam bawah sadar dia doang? Nah, itu yang kita bingungin. Oke, jadi dia itu secara nggak langsung itu alam bawah sadarnya dia. Makanya lu tahu kan ada yang namanya otherworld yang tiba-tiba ya jadi berubah dari beda ini kayak berbeda monster banget. Iya, berbeda dunia gitu yang kayak besi-besi karat kayak gitu. Itu namanya otherworld itu. Seakan-akan itu kayak hukuman banget lah buat James gitu kan. Dan itu ketika udah masuk kejebak di situ ya udah di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Dan terus kan ntar dia bangun sadar kayaknya cuma mimpi padahal dia ngalamin kejadian itu sebenarnya gitu. Lo kalau misalkan tahu otherworld di gue udah mulai paham dikit-dikit, gue selalu udah mulai inget dikit-dikit. Selama si James belum masuk ke otherworld itu dia masih benar-benar real time di kota itu bang. Iya real time di kota itu bener. Pas dia udah masuk ke otherworld, entah dia pingsan atau apa itu baru dia masuk ke otherworld. Gue tuh juga nonton gue tuh juga main Silent Hill bang. Gue tuh Silent Hill apa yang di PS3 ya? Oh banyak. Downpour, Homecoming. Oh Homecoming, ya. Gue tuh juga main Silent Hill Homecoming. Gue di PS2 yang horor banget yang itu 4 Silent Hill Silent Hill 4 Drum. Oh iya Drum. Yang gue gak kuat anjir. Gak kuat gue. Iya yang 4 yang Drum. Iya, gue cuma sampai stasiun doang. Oh yang sampai ketemu cewek Parubaya bukan sih? Bukan, gue sampai yang masuk ke ke menara. Oh yang muter-muter. Iya, udah gue gak kuat. Nah, dulu gue main itu nggak tamat karena gue nggak ngerti ini kemana arahnya gitu. Masih SD anjir nggak sih itu? Iya benar. Sama ada lagi yang kabut itu apa sih? Silent Hill ya? Iya itu yang belum remake. Sekarang di remake. Yang sekarang di remake. Nah, itu temen gue tuh. Gue ingat waktu gue main Silent Hill Homecoming tuh, iya tiap si nama MC gue lupa siapa. Anggap aja namanya Igo lah. tiap Igo ini masuk ke Silent Hill gue ntar. Tiap Igo ini mau ke otherworld tuh pasti di dalam game tuh kayak ada scene dia pusing lah atau apalah, tapi nggak diliatin kalau dia tuh pingsan, cuman kayak pusing sedikit tiba-tiba masuk. Udah masuk ya, tapi dalam real time-nya tuh orang liat pingsan. Ya itu sih bener sih. Kita tuh masuk ke otherworld-nya tuh itu. Kayak bunyi iya gitu, bunyi alarmnya. Silent Hill kan identik sama alarmnya gitu. Sama kalian kalau udah gua namatin Silent Hill, ada namanya Bang sekarang Silent Hill yang terbaru yang di Jepang, Silent Hill F. Ya. Aduh. Udah masa kayak ibarat udah tahu apa. Tahu. Udah tahu apa kan. Jujur gua kurang suka sama yang berbau Jepang. Iya, dia emang suka ya. Gue kurang suka, makanya gue nggak main Silent Hill F. Tapi kan tahun ini mau rilis Silent Hill Townfall. Nah itu kayaknya gue bakal ngikutin tuh. Yang itu. Itu Townfall kalau nggak salah tuh game online ya? Oh enggak, Silent Hill Townfall enggak. Jadi story juga. Siapa gitu pemerannya? Gue lupa namanya siapa ya. Kemarin ada di Summer Game Fest. Sumpah di Summer Game Fest ada bareng sama Game Wolfenstein sama Tomb Raider juga tuh. Ngebahas jadi dia ke kota yang namanya Saint Amelia. Nggak tahu nyari istri atau nyari istri lagi, nggak tahu nyari apa, pokoknya kayak gitu deh gitunya, mirip gitu sih. Waktu gua nonton Silent Hill itu kan MC-nya kan cewek ya. Iya. Lu tiap dia masuk ke otherworld kayak tiba-tiba ada banyak bunga gitu kan. Kan
kan di real life-nya pas kita udah selesai di arc yang berbunga-bunga itu, misal kita kalah sama musuh atau kita habis ngalahin musuh kan, itu kan si MC kan pusing-pusing gitu kan. Iya. Pas udah selesai pusing-pusing, kita malah ke tempat awal lagi kan, ke tempat awal yang sebelum berbunga-bunga itu. Nah itu juga pas berbunga-bunga itu tuh si MC lagi pingsan. Jadi itu dia selama dia ngelakuin something di kota itu tuh real, tapi pas dia udah mulai kayak masuk ke underworld yang berbunga-bunga itu tuh dia pingsan gitu. Tapi teman-teman MC itu bener. Teman-teman MC itu bener, mereka bener, tapi mereka nggak ngerasain apa yang si MC rasain. Oh, nggak ngerasain masuk Iya, ke. nggak ngerasain. Emang lebih kepada nyiksa batinnya si MC itu. Gue lupa kan kalau si Jam Sandrian kan dia kan kena siksaan gara-gara ada yang bunuh istrinya. Iya, Iya, dia aslinya kan dia bunuh istrinya kan. Kalau yang asalnya gue lupa kenapa dia masuk ke itu ya. Ini nggak sih Lupa cerita tentang Keluarga kakaknya, nggak sih? Keluarga nggak kakaknya sih? Monica, bapaknya yang kasar. Oh iya itu tuh. Gue walaupun nggak Iya. ngikutin gamenya, tahu ceritanya. Iya, itu. Oh iya, Bapaknya gua kasar ingat. gitu. Si cewek ini tuh dipaksa nikah sama orang tuanya. Oh, berarti bukan kakaknya ya? Makanya kan musuhnya kan si serigala itu kan Mas Fox itu kan, Iya. Mas Fox gitu kan. Wolf Yang- apa sih? Bukan topeng rubah. Oh, topeng rubah. Oh iya, Fox itu. Nah, topeng rubah itu tuh si Som yang dipaksain untuk nikah sama dia. Makanya dia kan tiap ngeliat ngeliat si topeng rubah ini kan kayak takut atau segala macam karena itu dia emang benar nggak mau nikah sama itu cowok. Iya, ya gue baru ingat gitu tuh. Emang soalnya itu emang agak-agak pusing sih. Iya itu ya. Iya. Tuh, tentang pemaksaan pernikahan lah. Karena zaman dulu kan Jepang ya namanya juga soal pernikahan kekon gitu kan. Ya, kayak kon. Tapi jujur, game horor selagi bisa nembak itu aman bagi gue. Iya, jujur ya. Tapi dia nggak bisa anjir F Nggak tuh. bisa, semua Silent Hill nggak bisa bang, nggak ada yang pakai pistol semua Silent Hill. Nggak ada nggak sih? James pakai. James pakai. Shotgun juga ada kah? Jam sama pakai. James Pakai. pakai James, pakai rifle juga lagi. Oh iya, kalau shotgun, Silent 4 pakai. Saya yang dapat pakai. Oh ya, The Room. yang lu tahu nggak sih yang Silent Hill 3 yang boneka serem itu tuh? Oh. Tapi boneka rabbit pig. Yang si Heather ya, Hatter ya, si Hatter. Gue lupa deh. Iya bener pakai pistol. Hatter. Pakai pistol. Iya pakai. Enggak, maksud gue gini, ini kan kalau game horor macam Silent Hill, Resident Evil, The Evil Within, Ah, gue main tuh Devil May Evil Within 1 2 main gue juga. Satu doang. Bisa nembak. Outlast lu bisa nembak nggak? Iya, Outlast ya. Gue lupa sama Outlast itu ya. Outlast lu bisa nembak nggak? Nggak bisa Gue kayaknya nembak. apa gue dempet tuh pun kayaknya gue nggak pernah nyentuh game Outlast deh. Gue maksain diri gue karena gue pengen tahu ceritanya. Akhirnya gue beli waktu itu di Steam. Bayangin, 2 game cuma 22.000. Ya make sense lah gue beli Tamat. 2. Tamat. Anjing, keren. Tamat. Gue tuh nggak bisa game. Bahkan game di HP sekelas Granny gue nggak bisa main. Ah, kalau game apa gue juga nggak ini. Granny, tau kan game Granny? Tahu game nenek. Yang nenek-nenek. Oh, yang iya. di rumah itu tuh. Dikejar-kejar nenek. Iya. Iya, dikejar Gua nggak nenek. Itu kocak banget itu game tuh kalau Gue kata gue. kemarin Reanimal. Gue ngikutin tuh. Granny. Oh, Reanimal. Reanimal, iya tahu gue. Yang Tahu. mana Reanimal? Aduh, gue lupa lagi. Coba buka Google gue. Reanimal. Yang bocah, ada di- lima ada di bocah Steam. aja 5 bocah. Gue ngikutin tuh. Reanimal. Iya, Horor Reanimal. Horor ya. Reanimal. Reanimal yang 5 bocah. Reanimal. Oh iya nih. Oh. Wah, 300.000 nih harganya. Wah, Ikutin gue co-op itu. ya. Itu juga sih Oh kalau ya. sih. Oh, mirip Little Nightmare ya? Iya, emang mirip Little lanjutan, Nightmare. Little bukan Nightmares. lanjutannya sih masih satu developer gitu. Oh, spin-off-nya mungkin ya. Oh, satu developer tapi ceritanya nyangkut ke si Nightmare enggak beda jauh. Gue tahu ya kalau gitu ya. Kalau Little Nightmare itu kan Bandai Namco nggak sih? Kalau nggak salah. Dia juga sama deh nggak masalah. Emang Nightmare kan beneran nama kok. Bandai Namco di setahu gue. Iya tuh. Iya, nih, coba Little Nightmare. Tuh kan Bandai Namco kan? Iya, Yang bener. tadi apa? Reanimal bukan Bandai Namco. Baby I'm playing you tonight. Oh iya, Teaken Nordic. Iya. Tapi grafiknya itu sama-sama kayak gitu. Iya, makanya mirip-mirip. Game orang yang bisa jalan kaki. Game orang bisa jalan kaki. Game yang ngambil sudut pandang itu kita lari ke samping. Iya gitu. Nggak sebebas yang kayak Silent Hill, Resident Evil atau apapun itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kak, lanjut nggak nih? Enggak banget sih. Berapa menit dan? 50 menit? Siapa yang mau ngedit? Jadi kita closing atau mas lanjut? Bebas atau mau bikin part 2 juga nggak Mau apa-apa? gantiin gua enggak? Enggak. Part 2-nya apa ya? Part 2 Kita kali. ngomongin game ya. Yang part 2 aja deh. 50 menit nih. Part 2. Part 2-nya live. Live streaming game.
Oke, boleh part 2 live. Mudah-mudahan besok paket gue nyampe. Ini besok berarti ini sekarang selesai. Sekarang selesai dulu aja kali ya. Oke. Mungkin aduh jatuh mulu. Tentunya Bang. besok atau sekarang? Besok pagi. Mending lu ngedit sekarang. Gua maksa. Ngeditnya gimana ya? Ya udah cap cut udah langsung Enggak, gitu. maksudnya kayak kita edit voice-nya aja atau ngedit ada efek-efek itu usah kali kalau efek. Nggak usah. Terserah itu mah. Langsung aja sih kata gue emang. Lebih ke jernih voice aja sih. Hah? Kepala lu jadi gede. Jadi gede. Jadi gede. Anjing. Kayak tuah kreasi gitu. Nah, Oke. Restoran. Dah makasih untuk malam ini. Nggak kerasa juga ngobrol udah 50 menit sampai ini udah jam setengah 12. Terima kasih dan sampai bertemu di vlog berikutnya, podcast berikutnya. Dadah. yuk ngeditnya ngedit jernihin voice aja.